Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya telah menyediakan satu video pembelajaran kita ya. Silakan nanti dipelajari di tempat masing-masing. Namun sebelum melangkah lebih jauh untuk mempelajari materi kita hari ini, terlebih dahulu saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa di tempat masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, baik, selanjutnya saya persilahkan terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian untuk mengisi absensi ya. Mengisi absensi di Lentera. Saya sudah sematkan kolom presensi di sana. Silakan di absen sesuai dengan nama dan urutan masing-masing. Oke, baik adik-adik sekalian. Pertemuan kita yang ketiga ini, minggu ketiga, kita akan membahas tentang media sebagai industri ekonomi. Nah, ini adalah gambaran secara umum materi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, baik adik-adik sekalian, kita mau persepsi dulu. Ada 3 pertanyaan yang adik-adik harus jawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Yang pertama itu adalah kenapa media disebut sebagai industri ekonomi. Yang kedua, apa yang kita ketahui tentang karakter media. Dan yang ketiga, apa itu ekologi media. Nah, kalau misalnya ada adik mahasiswa sudah mampu menjawab dengan baik 3 pertanyaan ini, maka secara tidak langsung sebenarnya itu kita sudah mencapai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kenapa? Karena itu sudah tergambar secara umum ya. Secara umum. Oke, baik, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah bagaimana kita mampu menjelaskan, menganalisis media sebagai institusi ekonomi melalui pendekatan ekonomi, politik, dan media. Nanti kita akan jelaskan seperti apa pandangan teori tersebut. Oke, baik. Yang pertama, ini dari tokoh namanya Wilbur Schrem, seorang founder atau pendiri peneliti komunikasi massa. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa media massa itu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jadi selama ini yang kita kenal dengan fungsi media ya. Jadi ada 4, informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Namun menurut beliau belakangan ini atau dewasa ini ternyata media itu memperlihatkan sisi lainnya, yaitu menjadi industri atau institusi ekonomi. Adik-adik sekalian, kalau media sudah menjadi industri ekonomi, maka endingnya itu sudah bisa kita tebak. Apa endingnya? Adalah pasti berorientasi pada keuntungan, ya, berorientasi pada profit, dan itu wajar-wajar saja sebagai sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya ada dari tokoh komunikasi juga yang juga memberikan pandangan teori ekonomi politik medianya ya, Dennis McQuaid. Beliau mengatakan bahwa media itu 2 karakter. Media itu berkarakter ganda. 1 berorientasi pada sosial, yang kedua berorientasi pada kepentingan ekonomi. Jadi yang pertama adalah sebagai institusi sosial, politik, dan budaya, dan yang kedua itu sebagai institusi ekonomi, keuntungannya. Jadi 2 hal ini yang akan dijalankan oleh media tersebut di waktu yang bersamaan, menjalankan fungsinya sebagai media sekaligus menjalankan misinya sebagai institusi ekonomi. Nah, di sini ada gambaran ekologi media. Kata ekologi itu kan dalam makhluk hidup ya, bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia mencari sumber makanannya, dan seterusnya. Nah, sama juga di media. Media itu kenapa bisa bertahan? Karena kemampuan dia beradaptasi dari awal berdirinya sampai pada hari ini. Sekalipun digempur dengan perkembangan teknologi dan persaingan industri media yang begitu pesat ya. Yang pertama, sumber kehidupan atau pendapatan daripada media itu adalah konten, isi.
Misalnya program-program acara di televisi, program acara siaran di radio, kemudian rubrik di media cetak, konten-konten di media sosial, itu adalah isi. Inilah yang kemudian akan dijual. Dijual ke siapa? Dijual kepada khalayak. Khalayak itulah yang kemudian akan menonton, akan mendengarkan, akan membaca. Siapa itu khalayak? Kita semua yang menonton. Nah, kemudian setelah konten atau program siaran itu banyak dinonton oleh khalayak, itu akan dijual kembali kepada pengiklan, ya. Dijual ke sini, ke pengiklan. Karena pengiklan itu mau membeli ketika penontonnya banyak. Atau dengan istilah lain itu adalah rating, ya. Rating. Ketika suatu program siaran itu ratingnya tinggi, artinya penontonnya banyak, maka pengiklan akan masuk. Jadi khalayak tidak memberikan keuntungan secara finansial langsung kepada media, tetapi memberikan keuntungan secara tidak langsung. Kenapa? Karena jumlah mereka yang menonton konten itu akan dijual kepada pengiklan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, dari sekalian, dengan melihat ekologi media tadi itu ya, itu memungkinkan untuk terciptanya yang disebut dengan konglomerasi media. Apa itu konglomerasi media? Artinya banyak orang atau satu orang pengusaha besar itu memiliki banyak media. Nah, di Indonesia saya kira sudah banyak sekali contoh-contohnya ya. Ya. Jadi mereka tertarik untuk menanamkan sahamnya di industri media, padahal sebelumnya dia itu pengusaha di luar daripada media. Namun karena melihat peluangnya banyak, peluangnya bagus, potensial, maka dia juga berinvestasi di media. Maka itulah tercipta yang namanya konglomerasi media. Nah, selanjutnya untuk tugas individu adik-adik sekalian ya. Tugas individunya nanti silakan cari pengusaha besar di Indonesia yang terjun di media, industri media ya. Ini untuk Indonesia saja ya. Silakan dicari berapa kira-kira pebisnis besar yang kemudian tertarik berbisnis di media. Nanti tugasnya diupload di Lentera ya. Saya sudah sediakan kolomnya di Lentera, nanti silakan diupload itu per individu. Dari sekalian, kemudian selanjutnya ketika sudah terjadi yang namanya konglomerasi, maka itu akan tercipta yang disebut dengan kompetisi. Kompetisi antar industri. Nah, apa yang dikompetisikan, apa yang diperebutkan, itu dua. Yang pertama adalah pengiklan, kemudian yang kedua adalah khalayak. Khalayak di sini memberikan kontribusi sebagai penonton terbanyak atau disebut dengan rating. Sementara pengiklan itu adalah sumber utama pendapatan daripada media tersebut. Nah, khalayak dan pengiklan inilah yang disebut dengan pasar media. Nah, inilah pasarnya media. Oke, baik, selanjutnya teori ekologi media, teori ekonomi politik media dari Dennis McWiley mengatakan bahwa ekonomi media sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan isi ideologis media. Jadi ada sebuah pergeseran yang awalnya mungkin media itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak masyarakat, tetapi itu bergeser. Ternyata yang lebih diutamakan adalah kepentingan ekonomi. Makanya saya berikan ilustrasi uang ini kemudian dicentang, sementara isinya program saya berikan tanda silang. Artinya tidak lagi memperhatikan isinya, tetapi yang penting dia mendapatkan keuntungan banyak. Nah, kemudian sebagai tugas analisis mandirinya, saya mau adik-adik sekalian menganalisis fase-fase perkembangan media di Indonesia. Jadi fase pertama itu adalah fase sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana kondisi medianya. Kemudian media pada fase setelah Indonesia merdeka. Bagaimana kondisi media pada saat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi media pada saat era reformasi. Nah, ketiga fase ini nanti adik-adik akan analisis kira-kira di bagian mana nanti media di Indonesia itu bertransformasi menjadi industri media yang memang berorientasi pada keuntungan, berorientasi pada profit. Ini juga sama nanti diupload di Lentera ya. Saya sudah juga sediakan
halaman penguploadannya. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada 3 tokoh kaitan dengan media sebagai institusi ekonomi. Herman dan Chomsky itu pernah berpendapat seperti ini. Media massa sebagai mesin atau pabrik penghasil berita atau news manufacture yang sangat efektif untuk mendapatkan keuntungan besar dari sisi ekonomi. Artinya media itu betul-betul dimanfaatkan selain sebagai penghasil berita, tetapi di sisi lain itu sangat-sangat menawarkan keuntungan besar dari sisi ekonominya. Pun sama dengan yang disampaikan oleh Jürgen Habermas, itu dalam bukunya Theory of Communication Action, menyebutkan bahwa media itu sebagai institusi sosial politik, sekaligus sebagai institusi ekonomi. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dennis McQuail sebelumnya ya, yang kita jelaskan tadi, bahwa menjalankan 2 fungsi, satu sebagai sosial politik, yang kedua adalah sebagai institusi ekonomi. Nah, terakhir, untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan adik-adik sekalian, saya sudah siapkan link di sini ya. Adik-adik nanti silakan kunjungi link tersebut, Google Form. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Salah satu quote dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau hanya sesaat, maka bersiaplah menanggung kebodohan sepanjang hayat. Jadi adik-adik sekalian, di momen terakhir ini, kesempatan terakhir ini, saya ingin mengajak pada adik sekalian untuk tetap semangat dalam belajar. Sumber pembelajaran kita hari ini sangat banyak sekali ya. Dia terbatas hanya pada dosen saja, tetapi secara mandiri mampu kita menghadirkan pembelajaran-pembelajaran itu. Maka dengan demikian, saya mengajak adik-adik sekalian untuk tetap semangat dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga adik-adik bisa memahami. Kalaupun ada yang kurang dipahami, bisa kita berkomunikasi melalui grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Silakan dipertanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.